Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Ibu Mayana Ratih Permatasari MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah SKI di Asia dan Eropa. Guna memenuhi tugas ulangan tengah semester, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Apa sih sebenarnya Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu khalifah atau khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-Rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, dia bernama Abdullah Ka'bah. Kemudian, setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Makkah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Makkah yang memandang bahwa penyembah berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya, ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama Tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi seorang khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong, dan amat sederhana. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang pertama yaitu memerangi orang murtad. Kedua, memberantas nabi palsu. Ketiga, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran. Yang keempat yaitu memperluas wilayah dakwah Islam. Kemudian keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq, yaitu rendah hati atau tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil, dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah SAW. Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya, Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu an ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin. Setelah dibaiatnya Umar sebagai khalifah, Umar pun berkata kepada umatnya, "Orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendaraan di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus." Umar menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulullah
atau pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat gelar sebagai Amirul Mukminin atau komandan orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan-keberhasilan. Umar memerintah selama 10 tahun. Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Prestasi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Perluasan dalam dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan. Mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan. Mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan. Mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat. Mencetak mata uang sebagai sarana mengisyah dan muamalah atau kehidupan ekonomi. Menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Kemudian keteladanan karakter Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang pertama yaitu beraninya menyampaikan kebenaran. Kedua, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Ketiga, bersikap adil terhadap semua rakyat. Keempat, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kelima, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, bersifat jujur dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya yang bernama Urwah adalah putri Ummu Hakim al-Baidah, putri Abdul Muthalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Pada Abdi Manaf ibnu Qusay, nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Sedangkan nasab Rasulullah SAW bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf, ayah dari Utsman. Affan adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Utsman bin Affan radhiyallahu an masuk Islam melalui dakwah atau ajakan Abu Bakar radhiyallahu an dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi SAW. Ia adalah seorang kaya raya dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi kehidupannya dijalani dengan sederhana, serta sebagian besar kekayaannya adalah untuk perjuangan agama Islam. Periode pertama, Utsman bin Affan radhiyallahu an membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan lancar dan stabil. Periode kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, mulai dari usia 70 tahun sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun, serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Khalifah Utsman bin Affan memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan dan jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian. Yang terakhir yaitu mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah hingga 160 kali 150 hasta dengan tiang walam, dinding batu berukir, bertahta perak, dan atap melengkung. Dan karakter Utsman bin Affan. Yang pertama, sikap kedermawaan Utsman bin Affan. Yang kedua, sikap keadilan. Yang ketiga, sikap kesederhanaan.
Yang keempat, sikap Utsman sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fathu Makkah. Yang kelima yaitu sikap kejujuran Utsman bin Affan radhiyallahu an. Adapun khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun setelah dewasa. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, melalui musyawarah Muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Dzulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikitpun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya, pada tahun kurang lebih 658 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Madinah, ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci ini terkotori kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi, Ali dibunuh oleh seorang anggota Khawarij yaitu Abdullah bin Muljam. Prestasi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam perluasan dakwah Islam, ia telah sampai ke daerah Sindh yang terletak di bagian barat India. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an membangun kota Kufah dengan berbentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad Ad-Duwali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk melancarkan bacaan dan pemahaman terhadap al-hadis, Al-Quran dan al-hadis. Keteladanan karakter Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, cerdas dan pandai. Kedua, pemberani. Ketiga, sabar. Keempat, tabah dalam menghadapi masalah. Dan yang kelima yaitu sebagai panglima perang, pemberani dan gagah perkasa. Yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.